Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubihim li nahwihi fa min azim sya'nihi lam tahwi wa ushribat ma'na dhamir syani wa aribat fil hani bil alhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين أما بعد لمرضاة الله تعالى وهدايته وتوفيقه وعنايته وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع مشايخنا ولوالدينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بالعنصريين شيء لله له من الفاتحة. طيب قال المصنف في كتابه ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين. نلتقي لمرة أخرى أو لمرة عديدة في هذه الحلقة الصبح على مبحث الكتاب الموعظة العصفورية. الآن ننتقل إلى الحديث السادس. الحديث الثالث. طيب أنت قطنية تنتسل تقييم لكم جميعا. Sekarang kita sudah belajar tentang atau sudah mengkaji tentang hadis yang pertama dan kedua. Hadis yang pertama itu berkaitan tentang apa? Pentingnya kasih sayang sesama makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, ini sebenarnya tidak terlalu penting bagi kalian. Cuma kalau bagi saya kayaknya penting supaya ada bisa tegur. Karena ini hadis yang ketiga berkaitan dengan orang tua. Orang yang sudah beruban, pokoknya sedikit mami lockout dari dunia. Oke? Mami lockout dari dunia lah. Jadi ini anjuran kepada orang-orang tua atau orang-orang yang sudah beruban, kakek-kakek. Itu nasihat-nasihat yang khusus untuk mereka. Taib. Al-hadisus salis, hadis yang ketiga. An Anas bin Malikin. Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi Inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada wajahnya orang tua. Orang tua yang dimaksud sini bukan bapak ibu ya. Orang tua renta, lansia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat atau memandang kepada wajahnya orang tua sobahan wa masaan, mulai dari pagi sampai sore. Begitu terus. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memandang kepada orang-orang atau hambanya yang umurnya sudah tidak lama lagi di dunia,
Jadi selalu dilihat-lihat dipantau sama Allah sepanjang pagi dan sore, sobahan wa masaan. Wa yaqulu ya abdi, seraya Allah Subhanahu wa taala berkata mengatakan, wa yaqulu ya abdi, seraya Allah mengatakan, ya abdi, wahai hambaku. Ya abdi, wahai hambaku. Qad kabura sinnuka, sungguh umurmu telah tua. Sungguh umurmu telah tua. Sudah? Qad kabura sinnuka, sungguh umurmu telah tua. Wa raqqa jilduka, telah keriput, apa lagi namanya ini? Kulit. Telah keriput kulitmu. Qad kabura sinnuka, telah tua umurmu. Wa raqqa jilduka, telah keriput kulitmu. Wa daqqa izmuka, telah keropos tulangmu. Orang tua toh? Bagaimana ke orang tua? Telah keropos tulangmu. Wa qataraba ajaluka, dan telah dekat apa? Ajalmu. Sudah? Saya ulang, qad kabura sinnuka, telah tua umurmu, wa raqqa jilduka, telah keriput kulitmu, wa daqqa izmuka, telah keropos tulangmu, wa taraba ajaluka, telah dekat ajalmu, wa hana kudumuka, dan telah tiba kedatanganmu ilayya, kepadaku. Wa hana kudumuka ilayya, dan telah tiba kedatanganmu kepada saya. Fastahi minni fa ana astahi min syaibatika. Fastahi minni fa ana astahi min syaibatika. Apa artinya fastahi? Inna Allah la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Apa artinya ya fastahi? Inna Allah la yastahi ay yadriba masalan. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat contoh. Nah, membuat suatu perumpamaan. Fastahi minni, maka malulah kamu terhadapku. Maka malulah kamu terhadapku. Maka malulah kamu terhadapku. Fa ana astahi min syaibatika. Karena aku malu, min syaibatika, dari ubanmu. Maksudnya itu ndak enak itu dong. Toh? Fa ana astahi min syaibatika, karena aku juga malu terhadap ubanmu. An u'adzibu an u'adzibaka finnari. An u'adzibaka finnari. Kenapa dibaca u'adziba? Baby, kenapa bisa dibaca u'adziba? Maju, 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 maju. An u'adzibu, an u'adziba, an u'adzibu. Sabar. Ya, an u'adzibu. Sorry. An u'adzibu. Kenapa bisa u'adzibu?
anu adzibuka finnari, untuk mengazabmu di neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga merasa malu kalau mau diazab ini kodong orang tua di neraka. Karena sudah keriput kulitnya, ubannya sudah tumbuh banyak, maka Allah kasih malu-malu sedikit, Pak. Tua maki. Nah, toh? Malu-malu sedikit. Sudah tua masa masih masih suka cari-cari anak muda, gadis muda. Toh? Tua maki Pak, cukup nih. Jangan maki lagi cari anak-anak gadis. Tua maki Pak, rajin-rajin maki ke masjid. Nah itu bahasa bahasa kasarnya. Oke? Wahukia, dan dikisahkan. Wahukia, dan dikisahkan. Dah. Jadi ini hadis adalah anjuran bagi orang tua untuk segera bertaubat. Jadi ini sebenarnya banyak pesan di dalam untuk kayak semacam ancaman untuk menakut-nakuti orang tua yang tidak sadar usia. Wahuki, dan dikisahkan anna Aliyan radhiyallahu taala anhu, bahwa Ali, semoga Allah meridhoinya, kana yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'an. Anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'an. Yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'an. Bahwasanya Ali sedang bepergian untuk berjamaah, sholat fajar berjamaah, sedang bergegas. Itu kalau mau diartikan secara let per let susah dipahami. Nah, jadi artikan begini saja. Sedang bepergian bergegas menuju ke masjid untuk sholat subuh. Bahwasanya Ali sedang bergegas pergi menuju masjid untuk sholat subuh. Dah? Falakiya syaikhan fit tariqi. Falakiya syaikhan fit tariqi. Enggak usah dia. Falakiya syaikhan fit tariqi. Kemudian Ali bertemu dengan orang tua di jalan. Jadi sementara ke masjid, Ali bertemu dengan orang tua di jalan. Kenapa itu orang tua? Yamshi kodamahu ala sakinati. Berjalan dengan kedua kakinya dengan apa ya? Tenang. Pernah lihat orang tua jalan tuh? Pelan-pelan dong. Ah, begitu posisinya. Jadi Ali falakiya aliyan syaikhan fit tariqi, falakiya syaikhan fit tariqi. Ali bertemu dengan orang tua di jalan, yamshi qadamahu ala sakinati. Berjalan dengan kedua kakinya ala sakinah, secara pelan-pelan. Wal wiqo wal wiqaru wal wiqari fi salkit tariqi. Wal wiqari fi salkit tariqi. Nah, itu wal wiqari fi salkit tariqi sama artinya dengan berjalan dengan pelan-pelan. Wa ma marra Aliyun radhiyallahu anhu, dan tidaklah Ali mendahulunya, dan tiadalah Ali mendahulinya, takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Dah? Takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi, karena beliau memuliakan dan menghormati ubannya. Karena beliau
memuliakan dan menghormati li syaibatihi karena ubannya. Bayangkan saja kalau kalian sementara berjalan dengan guru tak, toh, apakah kau berani dahului jalannya? Atau nah, begitu perasaan yang timbul kepada Sidna Ali. Hatta hana waktu tulu'i syamsi. Hatta hana waktu tulu'i syamsi. Hatta hana waktu tulu'i syamsi. Hingga mendekati waktu terbitnya matahari. Karena saking lambatnya jalan ini orang Tokodong, Ali juga tidak enak mendahului. Akhirnya sabar kodong jalan di belakang sampai dia masjid mau terbit matahari. Mungkin diperkirakan zikir mi orang. Hatta hana waktu tulu'i syamsi. Hingga mendekati waktu terbitnya matahari. Hingga mendekati waktu terbitnya matahari. Dah? Hatta hana waktu tulu'i syamsi hingga dekat waktu terbitnya matahari. Falamma dana syekhu ila babil masjidi. Falamma dana syekhu ila babil masjidi. Falam yadkhulil masjidah. Falam yadkhulil masjidah. Falam yadkhulil masjidah. Dan ketika orang tua itu telah sampai di pintu masjid, dan ketika orang tua tersebut sampai di pintu masjid, falam yadkhulil masjid, dia tidak masuk ke dalam masjid. Mau selesai sholat subuh, sampai masjid tidak langsung masuk lagi. Falam yadkhulil masjid, dan dia tidak masuk ke masjid. Ah, fa'alima Aliyun radhiyallahu taala fa'alima Aliyun radhiyallahu taala anhu annahu kana minan nasara. Nah, ketika sudah sampai di masjid, Ali heran, wih, kenapa tidak masuk ini orang? Nah, maka Sidna Ali tahu bahwa orang tua tersebut dari kalangan Bani Nasrani. Tahu Nasrani? Bilang Ali, bateku sedih tunggu dari belakang ini jalan, tidak mau kadahului. Sampai di masjid ternyata orang Nasrani. Tidak sholat, astaga. Begitulah perumpamannya. Fa'alima Aliun, maka Ali mengetahui anhu darinya annahu kana minan nasara, bahwasanya orang tua itu dari golongan Nasra. Fadakhala alal masjidi fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Aliun, fadakhala alal masjidi. Fadakhala alal masjidi fawajada Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Fadakhala alal masjidi, maka Ali masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah firruku'i, dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Jadi Ali karena sudah lambat masuk masjid, sampai di masjid masuk, dia mendapati Rasulullah sudah dalam keadaan ruku, artinya sudah masbuk.
Terus fatawwala ruku'a miqdara ruku'aini. Fatawwala ruku'a miqdara ruku'aini. Fatawwala ruku'a miqdara ruku'aini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rukunya sekira-kira 2 kali ruku. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari ternyata ada Sidna Ali yang hampir masbuk, akhirnya Rasulullah memanjangkan rukunya. Kira-kira miqdar ruku'ain, sekira-kira itu 2 ruku, 2 kali ruku lamanya. Dah? Pada fatawwala ruku'a miqdar ruku'ain, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rukunya miqdar ruku'aini, sekitar 2 kali ruku. 2 kali ruku. Hatta adrakahu Aliun radhiyallahu taala anhu, sampai Sidna Ali mendapati beliau. Sampai Sidna Ali mendapati beliau. Dah. Setelah usai solat, falamma faraga min solatihi, setelah selesai solat, setelah selesai solat, qala Ali bertanya, ya Rasulullah, lima tawwal tarruku'a fi hadhihi sholati, lima tawwal tarruku'a fi hadhihi sholati, kenapa engkau panjangkan ruku pada solat kali ini? Mengapa engkau panjangkan ruku pada solat kali ini? Ma kunta taf'alu misla hadha, tidaklah engkau pernah melakukan hal seperti ini. Ma kunta taf'alu misla hadha, tidaklah kamu pernah melakukan hal seperti ini. Misla hadha. Sudah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan atau menjawab, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi, ketika aku ruku, dan membaca subhana rabbiyal azim, kama kana wirdi, sebagaimana atau seperti biasanya. Ketika aku ruku dan membaca subhana rabbiyal azim seperti biasanya, kama kana wirdi itu artinya seperti biasanya. Wa aradtu an arfa'a ra'si, wa aradtu an arfa'a ra'si, wa aradtu an arfa'a ra'si, dan ketika aku hendak mengangkat kepalaku, dan ketika aku hendak mengangkat kepalaku, dah, Ja'a Jibrilu alaihi salam, Ja'a Jibrilu alaihi salam, telah datang Jibril alaihi salam. Wa wada'a janahahu,
wa wada'a janahahu ala zuhri wa wada'a janahahu ala zuhri. Malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggungku. Malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggungku. Dah? Wa akhadhani tawilan dan menahanku agak lama. Wa akhadhani tawilan dan menahanku agak lama. Dah? Sampai mana tadi? Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Dan ketika malaikat Jibril mengangkat sayapnya, rafa'tu ra'si. Aku mengangkat kepalaku. Aku mengangkat kepalaku. Faqalu, faqalu, siapa yang berkata di sini? Hah? Hah? Lihat situ pakai wawul jamaah. Faqalu. Siapa yang bertanya? Mereka Sahabat. siapa? Sahabat kan posisinya lagi berjamaah. Sahabat. Faqalu, dan lantas sahabat bertanya, lima fa'ala hakadha? Kenapa kau buat seperti ini? Lima fa'ala hakadha? Jadi Nabi apa? Sahabat bertanya, kenapa itu Jibril begitu? Maka Nabi menjawab, faqala ma sa'altuhu an dzalika. Faqala ma sa'altuhu an dzalika. Faqala ma sa'altuhu an dzalika. Nabi mengatakan, waduh, tidak kutanyakan juga tadi. Nah, begitu artinya. Loga-loga buisna. Jadi sahabat bertanya, kenapa tadi itu Jibril datang inatahan ki rukuta? Nah, bilang Nabi, mas soal tuh, tidak kutanya ki juga tadi. Fahadara Jibrilu alaihi salam. Maka hadirlah Jibril alaihi salam. Wa qala ya Muhammadu. Wa qala ya Muhammadu. Dan Jibril mengatakan, ya Muhammad. Inna aliyan kana yastajilu lil jama'ati. Inna aliyan kana yastajilu lil jama'ati. Inna aliyan kana yastajilu lil jama'ati. Sesungguhnya Ali sedang bergegas untuk berjamaah. Sesungguhnya Ali sedang bergegas untuk berjamaah. Falakiya syaikhon Nasraniyan. Kemudian Ali bertemu dengan orang tua Nasrani. Kemudian Ali bertemu dengan orang tua Nasrani.
Di mana? Fit tariqi, di jalan. Walam ya'lam Aliyun annahu nasraniyun. Walam ya'lam Aliyun annahu nasraniyun. Sedang Ali tidak tahu bahwa orang tua itu Sedang Ali tidak tahu bahwa orang tua itu Nasrani. Walam ya'lam Aliyun annahu nasraniyun. Sedang Ali tidak tahu bahwa orang tua itu tadi Nasrani. Wa akramahu li ajli syaibatihi. Wa akramahu li ajli syaibatihi. Dan Ali memuliakannya, dan Ali menghormatinya karena ubannya. Dan Ali menghormatinya karena ubannya. Wa akramahu li ajli syaibatihi. Sudah? Wa ma taqaddama anhu wa ma taqaddama anhu wa hafiza haqqahu. Wa ma taqaddama anhu wa hafiza haqqahu. Dan tidak mendahulunya serta menjaga haknya. Dan tidak mendahulunya serta menjaga haknya. Dan tidak mendahulunya serta menjaga haknya. Fa'amaroni Allahu fa'amaroni. Sebenarnya situ pakai sukun fa'amaroni Allah, tapi karena iltiqais sakinain bertemunya dua sukun, maka kulibat bil fathati, diganti menjadi fa'amaroni Allahu ta'ala an akhudaka fir ruku'i. Wa amarani Allah Ta'ala an akhudaka fir ruku'i. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menahanmu ketika ruku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menahanmu dalam ruku. Hatta yadaroka aliyun salat al-fajri. Hatta yadaroka. Kenapa bisa di fathah yadaroka? Baby. Kenapa bisa di fathah yadaroka? Hatta yadaroka. Kenapa bisa di fathah yadaroka? Pengabdian, ada yang bisa jawab? Hatta yadaroka. Kenapa yadaroka bisa dinasab? Huruf hatta. Sampingnya. Masuk huruf hatta. Ada hurufnya. Ya. Karena ada Hatta. jadi hatta yang menasab. Enggak lah. Jadi itu ya deroka, kenapa bisa dinasab? Karena setelahnya kata hatta, lafaz hatta, ada an yang dijatuhkan. Jadi aslinya itu hatta an ya deroka. Dihilangkan an karena ada hatta. Ya deroka fil mudhari'un mansubun bi an mudbaratin ba'da hatta. Baru kemarin dipelajari. Enggak apa-apa. Nanti diulang lagi. Hatta yadaroka Aliyun salat al-fajr, hingga Ali mendapati salat subuh. Ada sini lucunya, astaga. Wa hadza laisa bi'ajabin wa ajabul ajabi. Wa hadza laisa bi'ajabin wa ajabul ajabi. Nah, itu cara mengartikannya, wa hadza laisa bi'ajabin wa ajabul ajabi. Artikan semuanya satu kalimat itu, dan yang mengagumkan. Dan yang mengagumkan itu wa hadza laisa bi'ajabin wa ajabul ajabi, artikan dan yang mengagumkan
mengagumkan ya, dan yang mengagumkan, Allah taala amara Mikail, Mikai Mikai lalilu, Mikai la, karena gairumun sarif, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail alaihi salam ayyakhudha syamsa bijanahihi, ayyakhudha syamsa bijanahihi, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Mikail untuk menahan terbitnya matahari dengan sayapnya. Cuma gara-gara orang tua Nasrani hampir masuk Sidna Ali, diperintah lagi malaikat Jibril, diperintah lagi malaikat Mikail, tahan itu matahari. Coba itu. Allah Ta'ala sungguhnya Allah memerintahkan Mikail untuk menahan matahari untuk terbit. Bijanahihi, dengan sayapnya. Hatta la tatla asyamsu tawilan. Hatta la tatla asyamsu tawilan. Hingga matahari tidak terbit agak lama. Hingga matahari tidak terbit agak lama. Sudah? Li ajli aliyin radhiyallahu taala anhu, sebab hanya karena Sidna Ali, hanya karena Sidna Ali. Wa hadhihi darajatu bi hurmati syekhi Alfani, hadhihi darajatu bi hurmati syekhi Alfani ma'a annahu kana nasraniyan. Derajat ini sebab hormat kepada orang tua renta walaupun dia seorang Nasrani. Jadi peristiwa seperti ini adalah bentuk penghormatan kepada orang tua tadi. Jadi walaupun dia bukan muslim tapi haknya sebagai seorang orang tua tetap ditunaikan, tetap dilaksanakan. Apa hak tak kepada orang tua? Takrim, takzim, hormat, memuliakan orang tua. Sampai malaikat pun juga ikut memuliakan. Bagaimana bentuk memuliakannya malaikat? Ditahan matahari sudah tidak terbit. Padahal ini Nasrani. Entum, hikayatun ukhra, kisah lain. Hikayatun ukhra, kisah lain. Lamma qarubat wafatu Ustadi Abi Mansuri. Lamma qarubat wafatu Ustadi Abi Mansuri Al-Maturidiyyi. Lamma qarubat wafatu Ustadi Abi Mansuril Maturidiyyi. Lamma qarubat wafatu Ustadi Abi Mansuril Maturidiyyi rahimallahu ta'ala anhu. Rahimallahu ta'ala anhu. Wa kana yauma idzin ibna samanina sanatan. Ibna samanina sanatan. Ketika telah dekat ajal guru Abu Mansur Al-Maturidi, ketika telah dekat ajalnya guru Abu Mansur Al-Maturidi, semoga Allah merahmati beliau,
Ketika itu beliau berumur 80 tahun. Ketika itu guru sedang umurnya 80 tahun. Sudah? Famarida syaikhu fa'amaru Aba Mansurin. Famarida syaikhu fa'amaru Aba Mansurin. Famarida syaikhu fa'amaru Aba Mansurin. Kemudian sang guru sakit. Lantas beliau memerintah Abu Mansur. Lantas beliau memerintah Abu Mansur ayat luba abadan bimislihi sinnan. Ayat luba abadan bimislihi sinnan. Untuk mencari budak yang seumuran dengannya. Jadi guru Abu Mansur nah perintah muridnya, siapa muridnya? Oh bukan, tidak disebutkan nama gurunya di sini. Lantas ketika itu Abu Mansur disuruh sama gurunya untuk cari seorang budak yang seumuran dengan gurunya. Umurnya 80 tahun. Wa yashtariyahu wa ya'tiqahu anhu. Wa yashtariyahu wa ya'tiqahu anhu. Wa yashtariyahu wa ya'tiqahu anhu. Untuk dibeli dan dimerdekakan. Jadi gurunya Abu Mansur Al-Maturidi perintahkan muridnya, siapa muridnya? Abu Mansur untuk mencari budak ya yang seumuran dengan gurunya sekitar 80 tahun. Untuk apa? Untuk dimerdekakan. Seolah-olah ini kayak wasiat begitulah. Dah? Fatolaba Abu Mansurin Fatolaba Abu Mansurin fama wajada misla hadzal abdi fama wajada misla hadzal abdi maka pergilah Abu Mansur mencari sudah maka pergilah Abu Mansur mencari fama wajada misla hadzal abd dan tidak mendapatkan budak seperti ini seperti tipe yang dikasih sama gurunya. Tidak dapat budak umurnya 80. Karena rata-rata itu umatnya Nabi Muhammad kata hadis baina sittin wa sab'in, antara 60 atau 70. Tapi paling banyak 60 sudah dead. Baina sittin wa sab'in. Itu menurut prediksi hadis. Faqalu kaifa tajidu abadan Faqalu kaifa tajidu abadan ibna samanina sanatan. Faqalu kaifa tajidu abadan ibna samanina sanatan. Faqalu kaifa tajidu abadan ibna samanina sanatan. Kemudian orang-orang berkata, gimana cara mendapat hamba begitu? Kaifa tajidu abadan, bagaimana caramu supaya kau dapat seorang budak yang umurnya 80 tahun? Wa huwa yabqu ala rikki walam ya'tik. Wa huwa yabqu ala rikki walam ya'tik. Faqalu kaifa tajidu abadan ibna samanina sanatan wa huwa yabqu ala rikki walam ya'tik. Bagaimana engkau akan menemukan budak berumur 80 tahun yang masih dalam keadaan budak
yang masih dalam keadaan budak dan belum dimerdekakan. Wa huwa yabqa ala riqi, masih dalam keadaan budak, walam ya'tik, dan belum dimerdekakan. Dah. Faraja'a Abu Mansurin rahimahullahu taala ila ustadihi. Faraja'a Abu Mansurin rahimahullahu taala ila ustadihi. Maka pulanglah Abu Mansur, semoga Allah merahmatinya, ke ustadznya. Jadi pulang nih, capek mencari kebenaran dapat. Faraja Abu Mansurin ila ustadihi, maka pulanglah Abu Mansur kepada gurunya. Fa akhbarahu an maqalatin nasi. Fa akhbarahu an maqalatin nasi. Dan mengabarkan apa yang disampaikan orang-orang. Dan mengabarkan apa yang disampaikan orang-orang. Fa akhbarahu an maqalatin nasi, dan menyampaikan apa yang disampaikan orang-orang. Apa yang disampaikan orang-orang? Gimana kemudian apa budak umur 80 tuh, kecuali Ridwan ya. Tapi Ridwan merdeka sudah merdeka. Paling kayak Ibni. Tapi belum sampai 80. Lanjut. Falamma sami al-ustadu hadhil maqalata. Falamma sami al-ustadu hadhil maqalata. Apa kedudukan maqalata? Apa kedudukannya maqalata? Apa kedudukannya maqalata? Apa kedudukannya? Hah? Ya, kedudukannya maqalata adalah atful bayan. Karena posisi kedudukan maf'ulun bih telah diambil oleh hazihi. Jadi posisi kedudukannya maf'ulun bih telah diambil oleh hazihi, maka kata yang terletak setelahnya namanya atful bayan. Paham tum? Falamma sami al ustadu hadhil maqalata, dan ketika gurunya mendengar pernyataan ini, wada'a ra'sahu 'ala turabi, dia meletakkan kepalanya di atas tanah. Dia meletakkan kepalanya di atas tanah. Falamma sami al-ustadu hadhil maqalata, dan tatkala ketika ustadznya mendengar pernyataan ini, wadara sawalat turab, dia meletakkan kepalanya di atas tanah, wa naja rabbahu, kemudian bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian bermunajat kepada Tuhannya. Bermunajat. Sudah tahu bermunajat toh? Bedanya munajat dengan doa? Nah, kalau munajat, kemungkinan besar untuk terkabulnya doamu itu lebih cepat. Karena munajat itu di atasnya lagi doa. Kalau doa langsung minta, ya Allah, ampunilah dosaku, panjangkanlah umurku, lapangkanlah rezekiku. Ini berdoa. Tapi kalau bermunajat, dirayu-rayu dulu Allah. Ya Allah, sungguh yang Kau Maha Baik, sungguh Kau Maha yang Rahman Rahim, yang memiliki alam semesta, ini dan ini dan ini. Pokoknya panjangkan pujianmu, baru minta. Itu namanya bermunajat. Dan bermunajat itu lebih besar potensinya dikabulkan doa tak secepatnya. Wa qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu. Wa qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu karamahu. Ilahi innal makhluqa la yahtamilu karamahu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk tidaklah mulia. Wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk tidaklah mulia. Tidaklah mulia. Sesungguhnya makhluk tidaklah mulia idza balagha abaduhu samanina sanatan.
Idza balagha abaduhu samanina sanatan, apabila telah sampai umurnya 80 tahun. Coba lihat orang tua kalau sudah umur 80. Pikun-pikun toh, pendengaran yang tidak jelas. Sudah tidak dimuliakan. Kadang dimarah-marahi bro, atau di bahasa kasarnya patolo-toleh sama cucunya. Saking tidak mulianya. Kenapa? Sudah umur 80 tahun. Bi an yabqa ala rikki bal ya'tikuhu, dengan tetap memperbudak bahkan memerdekakannya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk tidaklah mulia jika budaknya telah mencapai umur 80 tahun dengan tetap memperbudak bahkan memerdekakannya. Jadi walaupun seorang budak itu umurnya 80 tahun, walaupun dia masih diperbudak ataupun sudah merdeka, tetap dia sudah tidak mulia karena umurnya sudah 80 tahun. Apa mau suruh mengangkat batu tidak bisa, bekerja tidak bisa, sakit-sakitan, yang ada merepotkan. Nah, jadi tidaklah mulia. Fa'ana balaktu samanina sanatan. Fa'ana balaktu samanina sanatan. Fa'ana balaktu samanina sanatan. Fakaifa la ta'tikuni. Takayuktiku. Fa'ana balaktu samanina sanatan. Fakaifa la ta'tikuni. Maka aku telah mencapai umur 80 tahun. Maka aku telah mencapai umur 80 tahun. Lantas bagaimana engkau tidak membebaskanku? Lantas kenapa engkau tidak membebaskanku? Minan nari, dari neraka. Pakai fala ta'tikuni minan nari. Lantas mengapa kau tidak bebaskan aku dari siksa api neraka? Kau lihat caranya curhat. Curhat dulu sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya itu orang kalau umurnya 80 tahun, walaupun dia najat dulu bicara Allah, bermunajat. Walaupun umurnya sudah 80 tahun ke siang, walaupun posisinya masih diperbudak atau sudah merdeka, tetap tidak akan mulia. Bilang lagi, oh ya Allah, lihatlah saya sekarang ini. Umurku sudah 80 tahun ke siang. Apakah engkau tidak mau memerdekakanku? Maksudnya kenapa? Apakah kau tidak mau membebaskanku dari siksa neraka? Nah, langsung sambut lagi pujiannya. Wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun. Wa anta karimun, satu, jawadun, dua, azimun, tiga, ghafurun, empat, syakurun, lima. Lima kali memuji. Engkau maha mulia, maha pemurah, maha agung, maha pengampun, maha bersyukur. Maha mulia, maha pemurah, maha agung, maha pengampun, maha bersyukur. Fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajatihi. Fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajatihi. Maka Allah membebaskannya dari neraka sebab munajatnya yang sangat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari neraka sebab munajatnya yang baik. Hah? Sudah? Maka Allah membebaskannya. Maka Allah membebaskannya dari neraka sebab munajatnya yang baik. Plus Kelas. Sudah? Oi, fal hadisur rabi. Capek? Ya, sekarang itu hadis Robi, tidak usah ditulis. Dengarkan saja saya. Dengar saja. Karena kita sistem kebut deh, sistem kebut. Sorry mami ini.
dalam jangka 29 hari tamat ini kitab. Bahkan target awalku itu sebenarnya 15 hari khatam 2 kali kitab, tidak bisa. Karena kalau begini cara tidak sampai-sampai, lambat sekali. Ini sudah versi lambat sekali. Karena kalian juga mengartikan pokoknya tulis semua. Jadi itu yang kasih lambat. Udah? Baik, silakan didengarkan Al-Hadis Rabi. An Ibrahim an Ilkimata an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhum, dari Ibrahim, dari Ilkimah, dari Abdillah, dari Mas'ud radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu, yantafi'u bihi fi akhiratihi, maka itu akan bermanfaat di akhiratnya nanti. Wa dunyahu, dan dunianya. Atahu Allahu khairan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya, min umri dunya, dari perkara dunia, sab'ata alafin, 7.000 tahun, siamin, 7.000 tahun, perumpamaan seperti 7.000 tahun berpuasa, naharuha wa qiyamu layaliha, puasa di siang hari dan sholat pada malam hari, makbulan ghair mardudin, diterima tanpa ditolak. Nah, jadi barang siapa orang yang pelajari satu bab saja dari ilmu, itu sudah setara dengan pahalanya orang yang puasa 7.000 tahun plus dengan ibadah-ibadahnya di malam hari. Maka seluruh permintaannya makbulan ghair mardudin, tidaklah ditolak tapi diterima. Coba itu, saking mulianya ilmu di sisi Allah. Satu bab saja yang pelajari, pahalanya sama seperti 7.000 tahun puasa, lengkap komplit dengan ibadah pada malam hari. Jadi kalau 2 bab, 7.000 tambah 7.000, silakan dijumlahkan. An Ibrahim an Ilkimata an Abdillah radhiyallahu anhum qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul Qur'ani a'malul mukfiyina, was-salatu a'malul a'ajizi, was-saumu a'malul fuqara'i, wat-tasbihu a'malun nisa'i, was-sadaqatu a'malul asqiya'i, wat-tafakkuru a'malud du'afa'i. Ala adullukum ala a'malil abtali. Qila ya Rasulullah wa ma amalul abtali? Qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirah. Dari Ibrahim, dari Alqamah, Abdullah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Qur'an adalah pekerjaan orang-orang yang berkecukupan. Salat adalah pekerjaan orang-orang yang lemah. Puasa adalah pekerjaan orang-orang fakir. Bertasbih adalah pekerjaan para wanita. Karena kalau wanita kurang zikirnya, kurang tasbihnya, mudah diganggu gugat perasaannya. Jadi perbanyak zikir tanah, ingat sama Allah. Karena kalau tidak, kurang ku belajar, kurang tasbih, mudah ku dipengaruhi itu. Karena kalau perempuan tidak disebutkan dengan ilmunya, maka fantasi risa'ah, tunggulah masa kehancurannya. Jadi hati-hati ya. Apalagi kalau dapat kalau laki-laki hidung belang, kelas. Sedekah adalah pekerjaan para dermawan. Nah, jadi kalau banyak wanta dermawan ki. Berpikir adalah pekerjaan orang yang miskin. Nah, orang miskin juga harus senantiasa berpikir, karena kalau tidak, yang halal jadi, yang haram jadi halal. Pokoknya harus ada uang. Maukah aku tunjukkan pada kalian pekerjaan para pahlawan? Maka Rasulullah menjawab, wahai Rasulullah, apa pekerjaan para pahlawan? Beliau menjawab, menuntut ilmu. Karena ilmu adalah cahaya orang beriman di dunia dan akhirat. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu. Di mana ada gudang pasti ada di mana ada pintu pasti ada di mana kuncinya? Wa aliyun babuha. Nah, pintu sekaligus kuncinya gudang ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sidna Ali. Sidna Ali. Falamma sami al khawariju hadal hadisa hasadu aliyan. Nah, dan tatkala ketika rombongan khawarij mendengar pernyataan ini, hadis ini dari Rasulullah, hasadu mereka iri dengki kepada siapa? Ali. Wajtama asyaratu nafarin min kibarihim. Akhirnya gerombolan khawarij ini berkumpul 10 orang sepuhnya. Datang 10 Hokage, sepuh-sepuhnya khawarij. Atau ada dari klan Hyuga, ada dari klan Uzumaki, ada semua. Pokoknya 10 orang dalam satu khawarij berkumpul, para sepuh-sepuhnya. Qalu, mereka berkata, inna nas'alu minhu mas'alatan. Ayo kita bertanya kepada Ali suatu permasalahan. Wa nara kaifa yujibu lana, dan kita lihat bagaimana caranya Ali menjawab pertanyaan satu persatu. 10 orang ini. Falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar, apabila Ali menjawab pertanyaan kita satu persatu dengan jawaban yang berbeda-beda, na'lamu annahu alimun. Kita mengakui bahwa Ali ini memang orangnya betul-betul pintar, alim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Faja'a wahidun minhum wa qala ya Aliyun. Datanglah satu orang dari 10 sepuhnya datang. Ya Ali, bertanya, al ilmu afdhalu minal mal, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Fajaba Aliyun, Ali menjawab, al ilmu afdhalu minal mal, bahwasanya ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, apa dalilnya? Orang Khawarij bilang, apa dalilnya? Kata Ali, qala la ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul qurun. Sesungguhnya ilmu itu warisan dari para nabi terdahulu, dan harta itu warisan dari Korun, Wasyaddad, dan Fir'aun, wa ghairihim, dan yang sejenis dengan mereka. Fadhahaba bihadzal jawab, pergilah orang ini dengan jawaban yang telah diberikan oleh Ali. Fajal akhor, datang lagi sepuh kedua, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wali, mana lebih utama, ilmu atau harta? Maka fa'ajaba Aliun, Ali menjawab, al ilmu afdal minal mal. Lagi-lagi Ali mengatakan ilmu itu lebih utama daripada harta. Protes lagi, apa dalilnya? Keluar lagi dalil lain. Kata Ali, ala ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Bahwasanya ilmu itu menjagamu, tapi kalau harta kau yang jagai. Paham? Kalau banyak ilmu tak mega pandis sengeta nasa togie, banyak pengetahuan tak, dimanapun kau berada, walaupun kau tidak bawa persediaan, tidak bawa bekal, tidak ada uangmu, tapi ada ilmumu, kau selamat. Contohnya bagaimana? Bukan sombong, tapi motivasi seperti Ustaz. Wallahi, sudah hampir 1 tahun Ustaz tidak pernah menerima sepeser pun uang dari orang tua. Bukan bilang tidak mampu. Kalau ada uangmu, jalan-jalan ke Nusa Tenggara, di Bombana, mana rumahnya Haji Husaini? Pergi kuliah di situ. Besar. Dari luar memang 1 tingkat, tapi kalau masuk ke dalam 2 tingkat. Ada musolanya di dalam. Bukan bilang tidak mampu, tapi sampai sekarang tidak pernah dapat uang sepeser pun. Mulai dari ujung sampai ujung, semua saya yang beli. Dengan hasil keringat. Tapi karena ada ilmuku, ada pengetahuanku, di mana-mana saya di-charter. Ustadz, bisa imam, bisa khotib, bisa khutbah, bisa ceramah tarawih, bisa mengajar di pondok-pondok ini, aman. Karena ada ilmu menjaga kita. Tapi kalau harta, kita yang jaga. Sibuk, woi banyaknya hartaku, mau beli ini, kurang lagi. Harus dijaga terus itu harta. Jadi itulah perbedaan keutamaan ilmu dengan harta. Fadhahaba bihadzal jawab. Pergi lagi nih orang dengan jawabannya Ali. Datang lagi sepuh ketiga. Bertanya, ya Ali, mana lebih utama? Ilmu atau harta? Wa qala alimu afdalu minal mal. Lagi-lagi Ali mengatakan ilmu lebih utama dari harta. Faqala bi ayyi dalilin? Kata sepuh yang ketiga dari kaum Khawarij, apa dalilmu? Faqala Ali li sahibil mal aduwun kasirun wa li sahibil ilmi sadiqun. Pemilik harta
itu banyak musuhnya. Kenapa bisa? Orang kalau sudah banyak hartanya itu deh pasti masih ke. Nah jaga sekali hartanya, nah sayang sekali hartanya, cinta dunia. Akhirnya kalau datang orang meminta, kadang media bohong. Nah, yang mau minjam juga tahu, oh nah bohongnya kayak ini, jadilah benci. Pokoknya kalau orang sudah punya banyak harta, sedikit demi sedikit akan timbul rasa dengki dalam hatinya, menjaga harta keduniawiannya, nah, sampai banyak musuhnya. Tapi kalau ilmu, lisahibil mal sadiqun kasirun. Tapi kalau pemilik ilmu, banyak temannya. Siapa sih yang tidak mau berteman dengan orang berilmu? Adakah? Ada. Ada orang yang tidak mau berteman, duduk bersama dengan orang berilmu? Tidak ada. Jadi wali sahibil mal sadiqun kasirun. Bagi pemilik ilmu punya banyak teman. Fadha babi hadal jawab. Nah, pergi lagi sepuku tiga, datang sepuku empat, bertanya mana lebih utama, ilmu atau harta? Lagi-lagi Ali mengatakan lebih utama ilmu. Nah, bilang lagi kaum khawarij sepuku empat, apa dalilmu? Maka kata Ali, idza sarrafta minal mal, apabila engkau membelanjakan hartamu, fa innahu yanqusu, maka sedikit demi sedikit hartamu akan berkurang. Tapi kalau ilmu, wa idza sarrafta minal ilmi, apabila engkau menjual ilmumu, artinya menyebarkan ilmumu, yazidu, ilmu itu akan terus bertambah. Jadi salah satu cara kalau tidak mau lupa itu ilmu yang sudah dipelajari di pondok, ajarkan. Ajar, jangan cuma didiamkan, ajarkan. Kalian yang sudah belajar baca kitab, ajarkan sama teman sekamarmu. Supaya apa? Bertambah itu berilmu. Fadhahaba bihadzal jawab. Pergi lagi nih sepuku keempat. Datang sepuku kelima. Bertanya, mana lebih utama? Ilmu atau harta? Kata Ali, lebih utama ilmu. Nah, kemudian bertanya lagi nih sepuku berapa? Kelima, apa dalilmu? Sehingga bilang lebih utama ilmu daripada harta. Maka kata Ali, sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bismil izami wal kirami. Adapun pemilik harta itu biasanya kebanyakan dipanggil dengan lasekke. Toh? Karena orang kayak pasti sekke itu. Wal lu'mi, si paling kikir. Ya seorang begitu. Wasahibul mal, dan adapun pemilik ilmu yang punya ilmu, yud'a bismil izami wal kiram. Biasanya dipanggil dengan nama yang agung atau nama yang penuh kehormatan seperti kiai, tabik puang, atau itu orang berilmu. Coba kalau kau bicara dengan guru tafarid, masa mau kau panggil namanya? Nah mungkin kau pasti bilang, iya tabik puang, tabik ustad. Karena orang yang punya banyak ilmu pasti langsung dipanggil ustad, walaupun sifatnya kayak dajjal. Lanjut. Fahadha bihadzal jawab. Pergi lagi sepuku lima, datang sepuku enam, bertanya mana lebih utama, ilmu atau harta? Lagi-lagi Ali mengatakan ilmu lebih utama. Apa dalilnya? Maka kata Ali, al malu yuhfasu minas sariki wal ilmu la yuhfasu minas sariki. Dengar? Kata Ali, dalilnya lagi ini, kalau harta itu dijaga dari pencuri. Karena kalau harta masih besar potensinya untuk dicuri. Tapi kalau ilmu la yufas minas sarik. Ilmu tidak harus dijaga. Karena bisa kan dicuri itu ilmu sama pencuri. Tidak bisa toh. Kecuali kau duduk berjam-jam dengannya, kau telusuri ilmunya, kau dalam ilmunya, otomatis tertransfer itu ilmu sama dengan kau curi ilmunya. Pergi lagi, datang sepuku berapa? Datang sepuku tujuh, bertanya, sama lagi pertanyaannya. Mana lebih utama, ilmu atau harta? Maka kata Ali, lebih utama ilmu. Apa dalilnya? Lagi-lagi Ali berkata, sahibul mal yuhasabu yawmal qiyamati wa sahibul ilmi yashfa'u yawmal qiyamati. Adapun yang pemilik harta yang banyak hartanya, pasti suatu saat nanti dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, semakin banyak hartamu, semakin banyak pertanyaanmu di akhirat. Dari mana kau beli ini mobil Pajero? Kenapa bisa ada gigi pagarmu itu? Uangnya dari mana semua itu? Atau semuanya begitu. Ditanya, itu rumahmu yang besar dulu, dari mana hartanya kau dapatkan? Itu semua, itu dulu harta yang kau pakai menikah, dari mana itu hartamu? Haram atau tidak?
harta yang kau pakai kasih makan anakmu haram atau tidak, semua ditanyakan. Tapi kalau sahibul ilmi, dia tidak akan ditanya. Akan tetapi apa? Yashfa'u biyaumil kiamat. Dia akan memberi syafaat pada hari kiamat. Nah, jadi nanti kalau ada saudara Ridwan hampir disundul sama malaikat masuk ke neraka, saya kasih syafaat, yang muridku itu dulu. Tidak jadi lagi masuk neraka. Beri syafaat. Madhaba bihadal jawab. Nah, pergi ini dengan jawaban. Datang lagi sepuku ke-8 bertanya, mana lebih utama, ilmu atau harta? Kata Ali, lebih utama ilmu. Apa dalilnya Ali? Maka kata Ali, al-malu yandarisu bitulil maksi wa mururiz zamani wal ilmu la yandarisu wa la yabla fadhahaba. Nah, kalau harta semakin lama semakin berkembangnya zaman, maka harta itu akan semakin berkurang. Tapi kalau ilmu semakin berkembang zaman, semakin maju teknologi, maka semakin bertambah. Pergi. Datang lagi sepuku berapa? 9. Datang sepuku 9. Bertanya, ya Ali, mana lebih utama? Ilmu atau harta? Jawabannya Apa dalilnya Ali? Maka kata Ali, al-ilmu afdalu. Maka Ali mengatakan, al-malu yuksil qalba, wal ilmu yunawirul qalba. Kalau harta, itu lama-kelamaan akan membuat hati menjadi hitam. Karena saking sayangnya terhadap harta. Tapi kalau ilmu, akan lebih memberikan cahaya menerangi hati. Padahal bihadal jawab, pergi lagi, datang sepuh ke-10, datanglah Hasirah Masenju. Datang, pertanyaan yang sama. Siap-siap nih itu, apapun ini haruskah kalahkan Ali. Kapan ini kalah Ali, menangki kaum Khawarij. Nah, siap-siap itu pertanyaannya. Ya Ali, mana lebih utama, ilmu atau harta? Maka kata Ali, lebih utama bi ayyi dalil. Apa dalilnya Ali? Maka kata Ali, sahibul mali yadda'ir rububiyah bisababil mali wa yadda'i sahibul ilmil ubudiyah. Falau sa'aluni an hadha la ajabtu jawaban akhar. Kata Ali, pemilik harta biasanya akan dipanggil sebagai Tuhan. Lihat Firaun, toh punya kekuasaan yang besar, sampai-sampai dia merasa dia yang ciptakan dunia dan sampai mau dipanggil sebagai Tuhan. Sebab hartanya dia mau dipanggil Tuhan. Sedangkan pemilik ilmu akan dipanggil hamba, tetap dipanggil karena sifat ketawaduannya. Maka kata Ali, andai kata kalian tanya lagi tentang hal ini, dia mau kuharap ikut tanya dengan jawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sama, tidak akan. Begitu bahasanya Ali. Percuma kau datang lagi sini. Karena kau tanya lagi begitu, pasti ku jawabkan kau dengan pertanyaan dengan jawaban yang lain, dengan jawaban yang beraneka ragam. Nah, selama aku hidup, kemudian mereka datang dan masuk kepada Islam. Akhirnya 10 sepuh tersebut datang langsung syahadat. Ya Ali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyerah semua itu kaum Khawarij. 10 sepuhnya itu sudah masuk Islam, mengaku ya sudah. Jago mentong ini Ali, pintar mentong ya Ali, subhanallah, betul yang dikatakan Rasulullah bahwa Ali itu adalah manusia paling pintar, bahkan dijuluki sebagai kunci dari gudangnya pintu ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Islam 10 orang sepuh dari kaum Khawarij. Coba itu. Subhanallah. Betapa hebatnya sahabat-sahabat dulu. Makanya kalian contohi juga. Jangan mau contohi pahlawan-pahlawan yang ada di TV. Menonton tarung sarung. Baik, pulang di kamar langsung ambil sarung. Ayo tarung sarung. Ada dede. Bukan pahlawan itu. Menonton Superman langsung naik di atap rumahnya mau terbang. Betul bisa. Tidak mungkin. Menonton lagi Hulk, manusia terkuat, pergi lagi pukul tembok. Tangan lu ya bengkak. Kira hancur, tidak mungkin lah. Menonton lagi film Flash, nah tunggu lagi ada mobil truk lewat depan rumahnya baru kejar baku lari. Tidak mungkin kalau cepat itu mobil. Itu orang-orang yang mencontohi superhero seperti itu orang goblok.
Jadi siapakah pahlawan kita yang sebenarnya? Adalah para sahabat-sahabat terdahulu, Khulafaur Rasyidin. Itu aslinya pahlawan. Kalau kalian mau cari yang kuat, yang ditakuti oleh makhluk Allah bahkan sampai makhluk gaib, ada Umar bin Khattab. Ada pahlawan yang walaupun dia kuat, tapi dia maha penyayang. Orangnya jujur, tidak pernah bohong. Maka ada Abu Bakar. Kemudian ada Utsman bin Affan. Kemudian ada pahlawan yang diakui pintarnya, Masya Allah. Namanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Utsman bin Affan, kenapa? Apa gelarnya Utsman bin Affan? Ya, pemilik dua cahaya, Zunnurain. Kenapa dikatakan Zunnurain? Karena dia menikahi dua langsung putri Rasulullah. Zunnurain, pemilik dua cahaya. Itu semua pahlawan tak itu. Bukan Batman. Ada pergi di pasar beli tepung Batman. Bukan pahlawan itu. Bentum. Silakan kalian fans dengan sahabat-sahabat Rasul. Silakan kalian fans dengan para keluarga-keluarga Rasul, bukan fans sama superhero yang ada di TV Marvel, Captain America. Mod sekali jadi Captain America, akhirnya anunya mamanya pergi ngambil dan bisa jadi tameng. Jangan ya. Antum. Naftatim bilhamdalillah. Kafaratul majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu musta'an ala tiklan, wa billahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada yang pengabdian, insya Allah kita akan sambung pengajian sesi kedua setelah ba'da sholat zuhri. Saya harap kehadiran tak semua. Fahimtum? Pengabdian? Ya. Oke. Syukron. Nastabi bihadzal qadar. Ma'assalam jami'akum jami'at